Oh iya ya, oke. Oh, kalau dari sini nggak bisa, Bu. Selamat pagi Putri dan juga pemirsa. Hari ini kami akan mengupdate informasi terkait laka maut yang terjadi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Insiden kecelakaan maut yang melibatkan kendaraan minibus Elf merek Isuzu dan juga kereta api Purbowangi yang terjadi di perlintasan tanpa palang pintu kereta api di desa di Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang menewaskan 11 penumpang dan 4 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Insiden yang terjadi pada Minggu malam sekitar pukul 19.53 malam tersebut terjadi di perlintasan tanpa palang pintu. Rombongan yang berasal dari Surabaya, kami mendapatkan informasi, ini sedang berangkat pulang dari arah Banyuwangi setelah melakukan acara reuni ke Surabaya. Namun naas terjadi kecelakaan pada Minggu malam di lokasi kami mengabarkan. Selain itu juga evakuasi dilakukan oleh warga dan juga tim kepolisian yang datang pada malam kemarin dan juga melakukan evakuasi untuk bangkai dari minibus Elf yang terpental ataupun terguling hingga 100 meter dari lokasi awal. Dan saat ini bus sudah berhasil dievakuasi untuk sedikit dipinggirkan dari area perlintasan rel kereta api, dan untuk 11 dari penumpang yang meninggal dan juga 4 korban luka-luka ini sudah dibawa ke rumah sakit di Kabupaten Lumajang. Kemudian terkait dengan pengungkapan identitas korban, ini 11 penumpang dan juga 4 penumpang luka-luka ini sudah berhasil diidentifikasi untuk nama dan juga alamatnya. Dan untuk update dari rumah sakit bahwa ke-11 penumpang jenazah yang meninggal dunia, ini beberapa sudah dibawa pulang ke Surabaya dan ada 3 penumpang yang mengalami luka berat ini masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Haryoko, Kabupaten Lumajang, dan 1 penumpang lainnya ini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Lumajang. Dapat kami informasikan pemirsa, di lokasi kami mengabarkan dari tim kepolisian Inafis Polda Jawa Timur dan juga tim kepolisian dari Polres Lumajang ini melakukan olah TKP kejadian di lokasi. Kami dapat gambarkan di belakang kami ini sedang dilakukan olah TKP. Dan berikut pernyataan dari Kapolres Lumajang. Kita sudah melaksanakan seluruh rangkaian olah TKP dari mulai pukul 20.00 tadi, dan bangkai kendaraan juga sudah kita geser dari perlintasan kereta api dan teridentifikasi 11 update meninggal dunia, 6 laki-laki, 5 perempuan, kemudian yang luka berat sebanyak 4, 2 luka berat, 2 lagi luka ringan. Dan sekarang semuanya sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Haryoto, Kabupaten Lumajang. Untuk yang berada di kamar jenazah sedang dilakukan penanganan dan keluarga korban sudah menghubungi beberapa dan sekarang sedang dalam perjalanan ke Lumajang. Kemudian yang luka berat dan luka ringan sudah dilaksanakan perawatan yang insentif di IGD, dan seluruh biaya nanti akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Lumajang. Begitu juga dengan dari RSB Kabupaten Lumajang, dari RSB Lumajang. Demikian. Selain itu Putri dan juga pemirsa, PT KAI dalam hal ini Humas PT KAI mengungkapkan belasungkawa atas peristiwa yang terjadi pada Minggu malam kemarin yang menewaskan 11 penumpang asal Surabaya. Dan PT KAI juga berharap pihak terkait pemerintah baik pusat maupun daerah ini memperbaiki, mengevaluasi terkait juga pelintasan rel kereta api tanpa palang pintu sehingga peristiwa seperti hari kemarin ini tidak terulang kembali. Sementara itu, Putri, update informasi dari laka yang mengakibatkan 11 penumpang tewas di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kembali ke Putri di studio. Korban terluka saat ini seperti apa kondisinya? Goldi apa masih mendengar Baik. kami? Ya, silakan. Untuk 4 orang yang terluka saat ini seperti apa kondisinya? Baik Putri, suaranya kurang terdengar Putri.
Gimana Putri? Goldi, Bisa diulangi pertanyaannya untuk Putri? 4 orang yang terluka saat ini kondisinya seperti apa? Baik Putri, untuk 4 orang yang masih dirawat, ini memang masih dirawat di intensif di 2 rumah sakit, yaitu di RSUD Dr. Haryoko, Kabupaten Lumajang ada 3 orang, dan ada 1 orang lagi yang dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Lumajang. Keempat penumpang ini mengalami luka yang cukup serius, dan salah satunya adalah sang sopir yang mengendarai Elf Isuzu yang tertabrak kereta api Purbowangi pada hari kemarin. Dan untuk terkait dengan penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian ini untuk memberikan saksi-saksi, baik saksi mata yang melihat langsung kejadian dan ikut mengevakuasi para korban, dan juga untuk sopir ini juga kami masih belum mendapatkan konfirmasi apakah sang sopir ini sudah diinterogasi ataukah belum, karena memang kondisinya ini masih dirawat di rumah sakit, 2 rumah sakit yang kami sebutkan tadi. Dan untuk 11 korban yang meninggal dunia, ini ada 9 korban yang sudah dibawa pulang ke rumahnya, tepatnya di Surabaya, dan ada 2 korban lagi yang saat ini masih belum diambil keluarganya dan masih menunggu. Kemudian juga terkait penyebab ini masih ada praduga-praduga dari beberapa warga yang kami wawancarai, bahwa di lokasi ini memang ada beberapa kali kejadian kecelakaan Putri dan juga pemirsa, dan kecelakaan kemarin ini salah satu kecelakaan yang lumayan besar karena memang merenggut nyawa yang cukup banyak, ada 11 orang. Selain itu juga kami semalam melihat kondisi di lokasi di lapangan, ini penerangannya memang cukup kurang, atau bisa kami gambarkan memang gelap di sini karena ada beberapa lampu ini tidak menyala, kemudian juga traffic light yang berada di lokasi, dan juga papan-papan rambu-rambu lalu lintas ini dalam kondisi yang kurang baik juga. Papan rambu lalu lintas ini juga kondisinya berlumut, sehingga ini memang membahayakan dan perlu evaluasi dari pemerintah terkait. Putri. Baik, terima kasih Goldi Gumilang dari Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya ada Nofri Afandi dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih rekan-rekan.